kalau kuasa Allah. Alhamdulillah kita udah sampai nih Gedung Sasono Mulyo. Nah ini para pengurus, ada bagian hukum dan perwakapan sama sesi humas. Nah dengan para kiai sudah datang nih. Nah kiai-kiai ulama-ulama kita berdatang nih, pengurus-pengurus inti. Ditunggu yang belum hadir ya, kita jam 8 harusnya udah mulai nih. Kayaknya lewat-lewat 1-2 menit. Ayo mangga ditunggu. Panitia utama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat Pak Nadi, ingat itu Tad. Alhamdulillah. Udah ya Kak. Ada MUI itu. Kita udah nyampe di Gedung Sasono Mulyo. Ini di lahan parkir. Sedang ngopi-ngopi sambil nunggu. Sudah makan banget ya, pasti aja. Sudah ikut. Nah, kita sih kan semua teman-teman kita aja. Makanya si Manggis rekor. Yang lain 5 dari kecamatan lain. Si Manggis 15. Jadi Pak Agus pas. Lihatin posisi yang Pak Kabul. Pak Kabul nggak bisa hadir, ada izin kan. Tapi beliau siap jadi pengurus. Alhamdulillah. Siap. Kayaknya belum 15 ya? Kalau sudah sama saya bareng mau ke yang membedakannya dengan agama samawi sebelumnya, khususnya Kristen misalnya, itu karena Rasulullah SAW hanya perlu waktu 13 tahun untuk mendirikan negara. Tapi agama Nasrani baru menjadi agama resmi Romawi, agama negara, itu kira-kira 300 tahun setelah Isa Al-Masih wafat. Jadi pesan itu menunjukkan satu pesan inti kepada kita semuanya, bahwa tidak pernah agama ini bisa dipisahkan dari politik, tidak pernah agama ini bisa dipisahkan dari agama. Tapi pada waktu yang sama, ketika Rasulullah SAW mengatakan siapa sebenarnya pewaris Nabi itu, Rasulullah tidak mengatakan raja-raja, para politikus, para pemimpin negara. Tapi Rasulullah SAW justru mengatakan al-ulama'u Warasatul anbiya, pewaris Nabi. para nabi. Sekarang kalau kita mengingat-ingat sejarah Islam, di antara nama yang lengket di kepala kita semuanya, mungkin yang lebih lengket di kepala kita setelah Khulafaur Rasyidin. Sudah orang bertahu. Alhamdulillah kami juga sekarang ini merasa tidak percaya ketika kami sosialisasi mendatang minimal 500 itu di Cimanggis juga sampai 1000 orang. Itu percaya nggak percaya Pak Kiai? Ibu ya? Enggak, benar itu ini karena saya merasakan sejak awal saya bawa dari teman-teman ini itu nggak mudah meyakinkan kami itu apa tujuan kami, tapi nggak punya Pak Kiai gitu loh. Tapi alhamdulillah kami yakin semuanya baik dengan cara baik itu. Dan insya Allah sampai juga di hati gitu. itu aja.
kuat, kita punya power lebih kuat dari kita. Insya Allah, saya sudah sampaikan juga ke masa ya. Kedua kali ya, mudah-mudahan pandangan itu kita berpolitik apa? Islam harus berpolitik, makan juga berpolitik, bina rumah tangga juga politik, ekonomi harus politik, ya, terutama 7 orang ya, satu lagi Pak Lutfi. Kalau urutan dari dapil 1 Pancoran Mas ada Bapak Dr. Bramastio B. Prastowo. Dan dari Pancoran Mas ada Mas Dr. Bram. Lalu dari dapil 2 ada 2 orang. Ini Ibu Istiqomah. Yang satu lagi Ibu Yulvita Sumanti nomor urut 6, Ibu Istiqomah nomor urut 3, dapil Beji Cinere Limo. Lalu ada dapil Cimadis dapil 3 yaitu Bapak Rudi Hamawan. Pak Rudi ini mualaf Pak ya, dari mualaf. Kemudian dapil 4 ada Pak Lutfi nomor urut 1 dari dapil Sukma Jaya. Pak Rudi juga dari nomor 1. Lalu dapil 5 ada Dr. Yudit. Dr. Yudit ini nomor urut 5 dari dapil 5 Tapos Cilodong. Nah ini dapilnya Bu Yudit dan saya Muhammad Fauzi nomor 1 dari dapil Sawangan Bojongsari Cimahi. Terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau-beliau ini Dulu kita pengen kurang lengkap kalau dari awal sukses acaranya sudah bagus, terakhir doanya pada pulang pulang ya. Ya tunggu sebentar ya sebelum doa kita doakan Fatihah aja sekali. Tapi pakai khusus sebelum acara selesai ditutup dulu dari Nur Pantun dari Cimanggis Ustaz Sahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik pesawat ke Pulau Banda, pakai kemeja jas berbulu. Selamat buat peserta Rakerda, selamat bekerja, semoga sukses berkah selalu. Ibu-ibu naik kendaraan, saya ke kiri, belok ke kanan. Yuk kita bersatu jalin persaudaraan, terus silaturahmi karena di situ ada keberkahan. Anak layak main di papan ditaruh di atas sekolah. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan alif salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan dulu kita tanya suratul Fatihah karena saya yakin para kiai para ulama yang hadir sudah kuat doanya. Fatihah ini kita niatkan nanti yang akan keduanya akan nasta'in 30 detik saya kasih waktu masing-masing berdoa buat hajatnya dan kita khususkan buat formula atau depok dari awal sampai akhir kita menyelenggarakan, mudah-mudahan bisa mengaplikasikan apa yang kita niatkan. Kita doakan para kiai, para penasehat, para sesepuh, ketua, pengurus diberikan kesehatan keberkahan. Juga yang membantu untuk acara ini ya tadi dari Burantu, dari Gelora segala macam kita doakan juga walaupun kita berbeda politik itu saudara mau membantu kita luar biasa ya sudah disampaikan nama kita doakan kita baca Fatihah yang akan mengguru yang akan nasta'in stop ini Fatihahnya Nabi Zakaria yang insya Allah mustajabah doanya al-hakimiyah wa kulunyatin sholih wa qadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
تقبل يا الله يا كريم تقبل حاجتنا. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi Bapak, kita semua saling memaafkan apabila ada kekurangan, pasti ada kekurangan, tapi paling tidak kita bisa melaksanakan acara Rakerda dengan sukses. Terima kasih kepada para pengurus, para penasihat, para anggota peserta yang hadir. Kita ketemu lagi di waktu yang nanti besok direncanakan. Mudah-mudahan kita tagih janjinya beliau ya 2M insya Allah cair kata beliau. Kita jalan-jalan sambil kita mengaplikasikan program kerja kita. Sukses buat Formula Kota Depok. Sukses ya, bismillah ya. Apapun partainya, Formula kan kita menjadi jalan dakwah. Saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ada yang mengirimkan sampai 30 orang dari satu kecamatan dan kampung kita ini. Luar biasa, antusias terhadap Forum Ulama dan Aktivis Islam Kota Depok. Yang saya hormati juga, ini kegiatan ini didukung, ya didukung ya ada pengusung. Tidak mungkinlah saya seorang Haji Sugandi yang bapak, ya pergerakan tanpa ada hubungan dari kaum muslimin. Para penggerak ini kita didukung oleh partai yang namanya Partai Gelora. Gelora yang alhamdulillah Partai Gelora itu belum punya kursi di DPR, tapi kita dukung. Yang di sini ada Bu Hajah Ratu Ratna Handayani. Bu Hajah Ratu Handayani yang DPR RI Handayani. Nanti akan memaparkan di sini jam 11 datang, dan insya Allah juga ketua umumnya akan datang, nanti akan memaparkan pentingnya politik di Indonesia. Yang saya hormati juga di situ ada calon-calon anggota Dewan Kota Depok. Itu ada Pak Fauji dari Saulaman, Bojong-Sari dan Cimayu. Silakan Pak. Ini yang pendukung kita. Ini Pak Fauji. Terus di sampingnya, kebetulan itu harus begitu. Ini dari mana? Tadi ada catatannya. Catatannya sudah disini nanti. Catatannya Pak, yang ini perlukan banyak di sini. Ini dari 11 kecamatan kita ada perwakilannya. Kita sudah membantu. Selanjutnya kita videokan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sebagai anggota Formula bersama ini mendukung dan memberikan suara untuk kemenangan Ibu Ratu Ratna sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Semoga Allah meridhoi dan merestui langkah kita semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lebih disiplin dan lama-lama, karena tadi saya sudah lama-lama ya menyampaikan visi-misi PB Formula. Intinya Formula ini adalah ormas Islam berpolitik karena memang politik, tetapi ormas harus mendorong atau mengangkat Islam untuk tersesat di jalan yang benar. Mudah-mudahan hari ini diulang kita siapapun umaroh di area maupun di kalangan semua, mudah-mudahan yang punya komitmen jelas kepada umat Islam. Dan alhamdulillah tadi Formula dan kehadiran dari ketua umum daripada Partai Gelora di sini, intinya kita bersinergi untuk kemanfaatan umat Islam. Ini Pak saja kita bersinergi, mudah-mudahan ada kontribusi yang bermanfaat bagi umat Islam, khususnya untuk PB Formula. Serasa itu aja, mudah-mudahan sebagai kata penonton terbuka. Intinya bukan lagi ini akan dari kita berpolitik atau berpihak atau bagaimana,
siapapun yang mau bergabung dengan Formula asal sama untuk kemaslahatan umat Islam, kita support ya Pak Ketua PD kita support itu Pak Ketua, kita support selagi itu ada pesanan frekuensi atau gelombang yang sama dengan gelombang gelora untuk umat Islam, ya kita maksimalkan, kita support. Kalau misalkan udah dikit lagi, nggak usah tanggung-tanggung atau bagaimana, ya kalau memang udah jelas komitmen seperti apa, partai kita seperti apa, ya itu urusan PD dengan jajarannya untuk mengeksekusi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada kasus seperti yang mahasiswa ITB ini? Karena sejak era reformasi, tanpa kita sadari, agenda-agenda perjuangan yang berhubungan dengan liberalisasi negara masuk ke sektor pendidikan. Nah, saya mau jelaskan sedikit ini latar belakang ideologinya. Pada tahun setelah Perang Dunia Kedua, hampir semua negara-negara Eropa itu dikuasai oleh kelompok sosialis. Eropa itu seluruhnya, kalau kita bilang cara berpikirnya, itu sosialis kira-kira. Dan salah satu implikasinya adalah negara memberikan jaminan sosial yang tinggi dan menggratiskan semua pendidikan. Itu yang memperoleh setelah Perang Dunia. Muncul pemikiran neoliberal dari tahun 60-an sebenarnya, 70-an. Tapi tahun 80-an muncullah satu Perdana Menteri di Inggris namanya Margaret Thatcher. Ingat kan ini? Yang membawa ide-ide neoliberal ini. Dan di Amerika presidennya namanya Ronald Reagan. Ini sama pikirannya semua. Salah satu inti pikiran neoliberal adalah bagaimana membuat negara itu ramping. Jadi birokrasinya kecil, organisasinya kecil. Yang kedua, negara hanya berfungsi sebagai regulator dan tidak perlu berbisnis. Karena itu semua aset negara, BUMN itu harus diswastadisasi. Yang ketiga, negara tidak perlu terlalu jauh mengurusi soal public service karena itu beban anggarannya besar. Dan karena itu pendidikan juga mesti dibisniskan. Ya, itu agenda-agendanya. Makanya sejak era reformasi kita mengenal di sini program privatisasi, penjualan aset-aset BUMN. Iya kan? Nah, kemudian yang lainnya adalah membuat badan hukum untuk perguruan tinggi yang memungkinkan mereka melakukan kerja-kerja pendidikan berbasis orientasi bisnis. Jadi orang dulu kalau kita bilang ITB, IPB, UI, Unhas, UNED, ini adalah kesempatan emas bagi orang-orang miskin yang datang dari kampung tapi punya otak encer. Mau sekolah bisa lulus di ujian nasional, masuk ke perguruan tinggi itu. Sekarang itu masih ada tapi porsinya orang boleh masuk ke situ melalui jalur khusus. Bayar jam 250 juta, 300 juta dan seterusnya. Apa dampaknya kalau pendidikan ini diliberalisasi? Dampaknya dalam jangka panjang miskin makin miskin dan tidak ada kelas dalam masyarakat. Kenapa tidak ada kelasnya? Karena orang miskin telah tidak kelas di SMA. Sekarang kalau pendidikan masa depannya dia akan kan cari ke bawah. Dengan nah sekarang di dunia ini bapak-bapak ibu sekalian, di dunia ini yang paling mendukung ide neoliberal itu adalah perusahaan-perusahaan besar.
perusahaan-perusahaan multinasional. Kenapa mereka dukung itu? Karena dengan cara begitu, perusahaan-perusahaan ini bisa menjadi jauh lebih besar dari negara. Saya kasih contoh, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya pakai handphone, ini iPhone ya. Perusahaan iPhone ini, Apple ini, harga perusahaan ini 2,5 triliun. 2,5 triliun dolar. Produk domestik bruto Indonesia itu 1 triliun lebih. Jadi produk domestik di Indonesia kalau digabung dengan Turki kira-kira sama dengan perusahaan ini. Jadi sekarang di era globalisasi ini kita lihat ada perusahaan yang jauh lebih kaya dari negara. Dan untuk mempertahankan oligarki global ini semuanya, ini yang kelas menengah ini yang hancur. Nah, yang miskin mati miskin karena dia tidak punya akses pendidikan. Nanti lama-lama pelayanan kesehatan dikurangi. Ini lama-lama. Nah, makanya bapak-bapak sekalian, di Inggris sejak era Margaret Thatcher itu perusahaan-perusahaan negaranya dijual, swastanya jauh lebih besar, dan karena itu kalau kita pergi ke London, kira-kira yang punya gedung-gedung besar di situ itu sudah bukan orang Inggris. Orang Inggris itu yang asli-asli itu juga menyebut diri pribumi sekarang. Mereka kembangkan. Dan menurut saya ancaman revolusi global ke depan itu adalah karena adanya gap antara orang miskin dan orang kaya ini dan tidak adanya kelas menengah di tengah. Sedikit sekali para aktivis politik, politisi, penguasa yang mengerti betul agenda ini dan memperjuangkan agenda. Sahur. Oke, sahur. Oke. Kalau sahur jam segini berarti bukannya Isya ya? Nasi ya? Aduh, ini sampai dipakein tuh dasi tuh. Enggak itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan anggota dewan dari Kecamatan Bojongsari dan Sawangan Cipayung. Alhamdulillah, sukses ya. Ya, sukses. Mau foto mana? Foto mana? Udah. Iya. Oke semua. Alhamdulillah hari ini kita akan berada walaupun dalam krisis dalam kota Depok yang perdana, insya Allah berjalan lancar. Mudah-mudahan umat Islam di kota Depok berjalan maju. Yes. Terima kasih. Allahu Akbar. Terima kasih. Dari Kecamatan Sumbajaya. Ayo, Ustaz Agus. Foto-foto dulu, sudah fotonya. Foto. Saya sebagai Ketua Bidang Dakwah Forum Ulama Kota Depok sekaligus Ketua Cimanggis bersama para rekan, para sahabat, seluruh pengurus Formula Kecamatan Cimanggis Depok, alhamdulillah kita hadir pada kesempatan pagi ini. Mungkin formasinya terbanyak Cimanggis ya, hampir 20 orang kita pengurus dari Cimanggis. Insya Allah siap kita mensukseskan acara Rakerda
Formula Kota Depok. Insya Allah formula berkah, formula beretika, dan formula kedepannya menjadi syiar dakwah di Kota Depok. Bismillah, mudah-mudahan semua mendukung support baik MUI, DMI. Ingat Pak Nadi, ingat itu Alhamdulillah udah ya Kak. ada MUI itu. Kita udah nyampe di gedung Sasorno Mulyo. Ini di lahan parkir. Sedang ngopi-ngopi sambil nunggu. Semangat banget ya, pasti aja. Ikut. Kita sih kan semua teman-teman kita aja. Makanya si Manggis rekor. Yang lain 5 dari kecamatan lain. Si Manggis 15. Jadi pagi Agus pas. Lihatin posisi yang Pak Kabul. Pak Kabul nggak bisa hadir, dari izin kan. Tapi beliau siap jadi pengurus. Alhamdulillah gitu kan. siap. Kayaknya belum 15 ya? Kalau Sedodi sama saya bareng mau ke Bismillahirrahmanirrahim. Kami sebagai anggota Formula Kota Depok bersama ini mendukung dan memberikan suara untuk pemenangan Ibu Ratu Ratna sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Semoga Allah meridhoi dan merestui langkah kita semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وفقنا يا كريم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام إلهي ilmuka kafina su'ali bina bihaqil fatihati su'alan wa karamuka kafina al-maqali akrimna bihaqil fatihati maqalan wa hasil ya Allah. Mudah-mudahan Ibu Ratu Ratna Damayani menjadi anggota DPR RI sehingga bisa memakmurkan masyarakat semuanya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan calon anggota DPRD yang lainnya di dapil masing-masing mudah-mudahan diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma fi dhamiri dawam biya subhanallahumma wa tahiyyatuhum biya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berangkat ke Sasono Mulyo. Ya Sasono Mulyo ya. Untuk rakel apa namanya formula. Sementara anggota yang lain sudah meluncur langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kuasa Allah selalu saya maafkan